Om Swastiastu, Namo Buddhayo, Witik Tongdien Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Alaihim, salam sehat sejahtera buat kita. Sahabat-sahabat dan saudara yang kekasih, hari ini kita melanjutkan paparan dari sisi Kristen tentang bagaimana Tuhan yang satu yang baik itu kok menciptakan dan kita hidup di dunia yang jahat. Kejahatan merajalela. Kita sudah membahas sebelumnya bagaimana manusia yang baik itu jatuh karena tipu daya ular, lalu menjadi egois. Egoisme itulah yang disebut racun atau bisa ular yang menjatuhkan manusia. Kita lanjutkan malam ini bagaimana di tataran dunia ini nampaknya racun egoisme itu menang. Sehingga kejahatan itu kayaknya lebih hebat. Dalam teori-teori filsafat, terutama teori dialektika dengan teori kontradiksinya, ada rumus yang dipaparkan tentang tese, antitese, dan sintese. Alam selalu mencari keseimbangan baru, demikian pula kontroversi atau istilah lain daripada kontradiksi itu bergerak dalam proses ini. Sampai akhirnya menurut kitab suci, pertikaian baik dan jahat itu akan berakhir kalau Allah sudah mengambil keputusan. Tuhan yang Maha Esa itu, sehingga kembalilah alam semesta ini termasuk bumi dalam satu kedamaian yang kekal atau absolut. Kita sudah membahas dalam episode yang lalu bagaimana Allah yang menciptakan langit bumi itu seorang diri, tapi ketika menciptakan bumi dan manusia, muncul sosok lain yaitu yang disebut marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kita sudah membahas, ada pendapat bahwa itulah anak Allah. Anak Allah itu menurut rentetan yang kita sudah diskusikan, yaitu malaikat yang dipilih. Malaikat Allah atau malaikat Yahweh istilahnya. Maka kejatuhan manusia itu menjadi suatu kontroversi di mana ada tuduhan. Kenapa malaikat Yahweh atau anak Allah itu menciptakan manusia cacat? Apa dia tidak cakap? Apa dia membuat kesalahan sehingga manusia itu cacat bawaan? Nah, kita sudah membahas kemarin, menjawab tuduhan itu, maka anak Allah itu bertindak dengan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden, dan mereka sekarang di luar Eden, di bumi kita ini. Kalau kita gambarkan kelebihan manusia terhadap makhluk bumi lain, itu adalah hak manusia untuk memakan buah kehidupan. Sehingga manusia tidak di bawah hukum naluri. Makan, minum, dan berketurunan untuk kelangsungan hidup, dan lahir, berkembang, dan tiada. Itu rumus dialektikanya. Nah, dengan jatuhnya manusia dan diusirnya manusia ke
luar Taman Eden itu, maka langkah defensif atau pembelaan anak Allah itu dengan, kalau ini versi Alkitab, maka diambillah seekor binatang di hadapan manusia itu, lalu disembelih. Binatang itu menderita, mati, dan itu menimbulkan penyesalan pada manusia bahwa itulah akibat kesalahannya. Lalu ditawarkan mereka akan dipulihkan. Inilah kabar baiknya, di mana manusia yang sudah harusnya dihukum mati itu mendapat kesempatan kedua untuk dipulihkan. Diadakan perjanjian antara anak Allah dengan manusia itu, mereka akan diperbaiki. Manusia yang sudah kena egoisme, bisa ular menjadi tidak taat, akan dididik, dilatih menjadi kembali taat. Manusia yang sudah jatuh di dalam pelanggaran, kehilangan keberanian untuk mengakui kesalahan, akan dididik untuk kembali kepada fitrah Allah atau kejujuran. Inilah yang sudah kita bahas. Inilah yang disebut kesempatan kedua atau kabar baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mampukah harapan manusia atau kepercayaan manusia kepada janji anak Allah atau janji Allah untuk dipulihkan, mengalahkan egoisme yang sudah ada di dalam dirinya? Inilah yang disebut pertempuran dalam pikiran manusia untuk menentukan pilihan. Harapan untuk dipulihkan dan kemauan manusia untuk belajar taat dan jujur, itu kalau kita dalam ilmu kesehatan, sekarang ini lagi banyak pandemi, ada virus, lalu ada antibodi. Mampukah kesadaran atau kepercayaan kepada Allah yang mengharapkan pemulihan itu tumbuh antibodi sehingga manusia bisa mengalahkan egoisme? Inilah pertempuran dalam pikiran manusia yang kita terlibat di dalamnya. Dalam ilmu kedokteran, bisa ular itu spesifik, maka ular yang sangat berbisa seperti rattle atau kobra atau black mamba itu kalau mematuk bisanya bisa bekerja dan mematikan hanya hitungan menit atau jam. Di zaman dulu orang yang terpatuk ular semacam itu pada umumnya mati. Ilmu kedokteran menemukan cara mengatasi bisa ular, yaitu dengan serum. Apa serum itu? Serum itu adalah antibodi yang dihasilkan oleh binatang yang tahan terhadap bisa ular. Dalam laboratorium biasanya digunakanlah kuda atau kelinci atau binatang lain yang sengaja dipatukkan pada ular tertentu. Dan kalau dia kuat menimbulkan antibodi, dan kemudian binatang itu harus disembelih dan diambil darahnya untuk diekstrak. Itulah yang diserum. Nah, serum itu spesifik untuk ular tertentu. Di zaman kita yang modern ini, orang yang dipatuk ular yang berbisa, terutama di India dan di padang-padang belantara, itu masih banyak. Harusnya sudah tertolong karena ada serum. Tapi kalau mereka tidak tertolong itu karena telat memberi serum, tapi yang lebih celaka tidak percaya pada serum. Seperti sekarang ini, serum itu kayak vaksin ya. Nah, apakah vaksin ini bisa betul-betul mengatasi virus COVID atau tidak? Inilah yang sedang diharapkan bisa selesai. Oleh karena itu malam ini saya ingin membahas
pertarungan atau kontroversi itu berlanjut setelah manusia jatuh atau diusir dari Taman Eden. Saya secara akal sehat berasumsi bahwa manusia setelah keluar dari Eden tidak makan buah kehidupan, maka manusia itu tidak mempunyai privilege, tidak mempunyai kelebihan khusus terhadap makhluk bumi lain. Artinya manusia itu sepenuhnya harus tunduk pada hukum naluri, hukum alam. Jadi manusia Adam dan Hawa yang keluar dari Eden, diusir itu, maka dia harus tunduk pada hukum naluri, harus makan, minum, dan berketurunan untuk kelangsungan hidupnya, dan di bawah satu siklus lahir, berkembang, dan mati. Nah, hukum alam yang naluri ini cenderung egoistik. Terlebih manusia yang dengan bawaan kecerdasan dan kuasa yang diterima dari Sang Pencipta, maka egoisme itu lebih kuat. Jadi manusia cenderung berbuat jahat. Karena keterbatasan itu. Bahkan kitab suci kami, Alkitab mengatakan, keturunan pertama, generasi pertama keturunan Adam, itu sudah ada pembunuhan. Kain membunuh Habil. Ini kayak dongeng aja. Kain membunuh Habil karena egoisme. Kitab suci tidak menyatakan anaknya Adam berapa, tapi secara logika, Adam yang menurut kitab suci umurnya 960, mulai beranak 200, umur 200 atau umur 100, maka dia punya masa subur itu hampir 800 tahun. Saya yakin seandainya 5 tahun punya anak sekali itu anaknya Adam aja udah 400. Kemudian keturunan Adam yang pertama umurnya juga panjang-panjang. Jadi kalau kita hitung itu menurut deret ukur, maka nalar bahwa Alkitab itu mengatakan maka bumi sudah dipenuhi oleh manusia di zaman Nuh, yaitu 2000 tahun setelah Adam, menurut angka-angka yang kita hitung. Jadi nalar kita bisa memahami kenapa bumi sudah penuh dengan orang. Nah, ternyata semua keturunan Adam sampai zaman Nuh itu tidak ada yang bebas dari egoisme. Semua egois dan semua melakukan kejahatan. Memang kitab suci mengatakan, maka dilihat manusia itu jahat, lalu Allah menyesal, lalu manusia dimusnahkan. Ya ini tertulisnya seperti itu. Tapi sesuai dengan asas penafsiran, saya berpendapat ini adalah kontroversi antara anak Allah yang harus bertanggung jawab untuk membuktikan manusia tidak jahat dan penuduh atau iblis yang menuduh manusia cacat bawaan yang dijadikan penguasa bumi. Ini kita sudah membahas yang lalu. Nah, dari asumsi seperti ini saya berpendapat iblis mendapat kesempatan untuk mendapat bukti bahwa memang semua manusia, semua, tidak ada satupun. Nuh pun yang diselamatkan itu juga cacat dan egois. Maka itu dijadikan barang bukti untuk menuntut supaya tugasnya diakhiri karena tugasnya mencari bukti kesalahan manusia terpenuhi karena manusia udah cacat. Nah, tuntutan ini kalau kayak semacam ya ini kayak
romantika atau cerita novel. Bagi Allah yang adil, saya kira tuntutan itu wajar. Memang terbukti manusia itu cacat dan harus dihukum. Tentu saja anak Allah sebagai pembela juga mengajukan premis. Premisnya sangat adil. Dia mengakui, anak Allah ini mengakui bahwa memang manusia terbukti sudah cacat. Tetapi anak Allah sudah menemukan bahwa cacatnya manusia itu karena bisa ular. Padukan ular itu. Cuma belum selesai menyerahkan buktinya. Yang di dalam pembahasan lalu itulah benih perempuan yang harus menderita egoisme, bisa ular, tapi harus mengalahkan bisa ular yang disebut benih perempuan. Ini memang kayak saya anggap membaca novel aja. Maka apa tindakan Allah? Karena masih ada keberatan dari salah satu pihak bahwa manusia harus dihukum. Maka kalau kita bandingkan dengan pengadilan dunia, hakim belum memutuskan pokok perkara. Apakah manusia itu cacat atau tidak. Tapi hakim atas permintaan para pihak bisa menetapkan putusan awal. Kalau di dalam pengadilan disebut putusan sela. Disinilah Allah memberi izin kepada penuduh atau iblis untuk menyimpan barang bukti. Kalau kita bisa melihat dalam putusan sela itu bisa sita jaminan. Untuk dihadapkan nanti di dalam keputusan pokok di akhir pengadilan. Maka dua-dua dikabulkan. Pada putusan sela seperti ini, nampaknya iblis menang. Bahwa manusia egois, manusia tidak ada yang baik, manusia itu jahat. Dan harus dihukum. Tetapi sekaligus juga memberi kesempatan kepada pembela. Bagi orang Kristen, pembela orang manusia itu adalah anak Allah. Untuk memperpanjang sidang, membuktikan bahwa manusia itu jatuh karena dijatuhkan oleh ular. Bukan karena cacat bawaan. Inilah kira-kira yang saya maksud dengan kontroversi. Satu hal yang menarik, ketika kuasa untuk menyimpan barang bukti itu, iblis menggunakan cara yang luar biasa. Dibukanya tingkap air di atas dan di bawah bumi, banjir besar dan panjang, bumi yang sudah tercipta baik itu menjadi kembali chaos, semua sisa kehidupan, bukti-bukti kehidupan lenyap, tumpang balik. Sebagai bukti, secara ilmiah, kita bisa membuktikan bahwa kita sekarang menggunakan bensin atau BBM, bahan bakar fosil. Minyak bumi itu adalah fosil binatang yang tertimbun ribuan tahun di bawah bumi. Sedangkan batu bara itu adalah fosil pohon. Fosil karbon yang tertimbun di bawah tekanan dan panas yang sangat besar. Nah, disinilah secara nalar sehat kita bisa menerima bahwa banjir Nuh itu benar ada. Hari ini saya cuma ingin membahas itu untuk kita diskusikan bersama. Sebab kita akan ketemu kalau di putusan sela nampaknya iblis menang karena terbukti manusia jahat, maka kita akan melihat apa yang dilakukan oleh anak Allah sebagai pembela manusia. Mempersembahkan manusia yang sempurna
dalam ketaatan dan kejujuran yang disebut benih perempuan sebagai counter attack, sebagai bukti sandahan untuk dipertimbangkan oleh Allah sehingga manusia bisa dipulihkan. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan, Mas Ari. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera.